Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 18 Agustus 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Medan sejak malam tadi mengakibatkan sejumlah kawasan di kota Medan terendam banjir. Banjir ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan mengalami kemacetan panjang, bahkan tidak sedikit kendaraan yang mogok, khususnya sepeda motor. Kawasan yang cukup parah terendam banjir berada di Jalan Sey Batanghari, Dr. Mancur, Padang Bulan, Brigjen Ketamso, Jalan Gatot Subroto, dan kawasan sekitar tol Bandar Slamet, Kecamatan Medan Tembung. Dari pantauan di lokasi, air mengalir cukup deras dengan ketinggian 20 sampai 50 cm. Akibat banjir ini, sebagian kawasan di kota Medan terjadi kemacetan cukup panjang. Banyak kendaraan yang tidak bisa bergerak karena mengalami mogok, ditambah situasi lalu lintas yang begitu padat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan mencatat, hujan deras mengakibatkan Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Batuan meluap sehingga air mengenangi pemukiman warga dan ruas jalan. Sebagian warga yang rumahnya cukup parah dilanda banjir, ada yang bertahan dan ada juga yang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salah seorang warga menilai pemerintah Kota Medan juga kurang serius menyelesaikan persoalan banjir karena masih banyak drainase yang tidak berfungsi dan kurangnya resapan air. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian serius aparat Pemko Medan agar ke depan persoalan banjir bisa diatasi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, mantan kepala desa di Kabupaten Tapanuli Selatan harus meringkuk di balik jeruji besi. Tersangka resmi ditahan polisi lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai 741 juta rupiah. Tersangka Insan Mukmin Hasibuan warga desa Sorimanaun, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten ditetapkan tersangka oleh penyidik Tipikor Polres Tapanuli Selatan. Tersangka diduga telah melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2020. Kapolres Tapanuli Selatan Imam Zamroni mengatakan dugaan korupsi yang dilakukan tersangka ini terjadi saat dirinya menjabat sebagai kepala desa Sorimanaun, Kecamatan Angkola, Muara Tais. Tersangka menyalahgunakan jabatannya dengan mencairkan dana desa senilai 1 miliar rupiah lebih tanpa ada koordinasi dengan perangkat. Demi mengelabui masyarakat di desanya, tersangka menggunakan sejumlah dana desa untuk membangun drainase dan polindes yang tak kunjung selesai. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, akibat perbuatan tersangka negara mengalami kerugian mencapai 741 juta rupiah. Terduga tersangka ini tidak melakukan tahapan itu. Hanya mencairkan. Setelah cair di rekening yang kami sita ini, langsung diambil alih. Sehingga tidak ada pertanggungjawaban yang harusnya untuk apa, yang diawali dengan musyawarah desa tadi untuk kebutuhan kepentingan pribadi terduga tersangka tadi. Sementara itu tersangka mengakui dirinya nekat melakukan tindakan korupsi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Untuk kepentingan keluarga dan pribadi. Masa sih Pak? Ada beli mobil kita Pak? Nggak ada. Nah, nambah. Dan saya sangat menyesal dan minta maaf kepada masyarakat dan saya siap bertanggung jawab perbuatan saya. Sebanyak 370 dari 517 narapidana di Lapas Kelas 2 Penyambungan Mandeling Natal mendapat remisi HUT RI sebanyak 3 hingga 5 bulan dan 3 diantaranya langsung bebas. Pemberian remisi diharapkan dapat mengurangi overkapasitas lapas di seluruh Indonesia yang mencapai 300%. Penyerahan remisi ini dilaksanakan di Lapas Kelas 2B Penyambungan Mandeling Natal Rabu pagi. Bupati Mandeling Natal Ja'far Soheri Nasution beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menyerahkan secara simbolis remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kepada 370 narapidana dari 517 narapidana yang ada di lapas ini. Bupati Mandeling Natal meminta kepada warga binaan supaya memanfaatkan setiap momen pemberian remisi dengan mengikuti pembinaan secara baik agar mempercepat masa penahanan.
Sementara itu, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Penyambungan Mustafa Kamaludin Simamora menyebutkan 3 dari narapidana yang mendapat remisi ini pada perayaan kemerdekaan RI ke-77 ini langsung bebas. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar pawai pembangunan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia kemarin. Ribuan masyarakat Sumatera Utara tampak antusias dalam menyaksikan pawai pembangunan tersebut. Pawai pembangunan yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara diikuti 1.344 peserta dan 55 kendaraan hias yang berasal dari berbagai instansi, organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan di Medan, BUMD, BUMN, TNI, Polri, dan marching band dari berbagai sekolah yang ada di kota Medan. Pawai pembangunan diawali dengan marching band kantor gubernur dan dilanjutkan dengan iringan mobil sumut bermartabat yang dihiasi dengan lukisan khasnya serta menampilkan seluruh pakaian adat 8 etnis yang terdapat di Sumatera Utara. Para peserta pawai melewati panggung utama dan memberikan salam kepada gubernur dan Forkopimda yang hadir. Para peserta memulai pawai melalui lapangan benteng dan diakhiri hingga Taman Ahmad Yani. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ketika membuka pawai pembangunan berharap pawai tersebut menjadi penyemangat dan dapat membangkitkan kembali semangat membangun daerah setelah ada pandemi COVID-19 di 2 tahun terakhir. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Nela, mengatakan adanya pawai pembangunan tersebut dirinya sangat senang karena dapat kembali menyemarakan hari kemerdekaan yang selama 2 tahun terakhir berhenti akibat pandemi COVID-19. Sangat seru, meriah sekali, baru tahun ini ikutan. Tadi ada pawai apa sih, boleh dijelasin? Ada TNI, ada guru-guru, ada drum band, ada paskibraka, dan tari-tarian. Harapannya Kota Medan semakin ke depan, semakin maju, semakin berprestasi akan kebudayaannya dan macam ragamnya. Ya, ini namanya memecahkan rekor Kota Medan, baru sekali ini diadakan di Kota Medan kayak gini. Cukup seru, cukup senang saya melihatnya. Apa yang buat seru tadi, Bang? Pawai-pawai ini kreatif sekali memang Kapolres Kota Medan dan Bapak Edi Rahmayadi. Semoga Sumatera Utara makin maju dan sukses. Sementara itu di SMA Negeri 13 Medan, upacara bendera memperingati HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia juga dilaksanakan. Di sekolah ini upacara bendera dilaksanakan pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, diisi dengan pemberian hadiah lomba. Segenap siswa-siswi dan guru serta tenaga kependidikan di SMA Negeri 13 Medan hari ini memperingati HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia. Bertindak selaku pembina upacara adalah Kepala SMA Negeri 13 Medan Fauzia Hasibuan, sementara penggerek bendera adalah siswa-siswi terbaik di sekolah ini yang tergabung dalam paskibra sekolah. Upacara diisi dengan pembacaan teks proklamasi dan Pancasila oleh Kepala SMA Negeri 13 Medan Fauzia Hasibuan. Sementara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan salah seorang siswa serta doa oleh salah seorang guru. Upacara yang berlangsung dengan penuh hikmat ini juga disampaikan kata sambutan tertulis Gubernur Sumatera Utara oleh Kepala SMA Negeri 13 Medan Fauzia Hasibuan. Gubernur Sumatera Utara dalam sambutan tertulisnya menyatakan momentum HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia hendaknya dijadikan sebagai kebangkitan semangat bagi semua aspek kehidupan baik dalam berbangsa maupun bernegara. Dikatakan bangsa Indonesia saat ini dihadapkan dengan berbagai problema dan tantangan dalam pembangunan, terutama dalam mengantisipasi pengaruh global, terutama dalam teknologi informasi yang dapat merubah berbagai perilaku umat manusia. Demikian halnya para generasi muda bangsa saat ini termasuk di Sumatera Utara, tantangan yang paling besar adalah dampak narkoba yang telah banyak menimbulkan korban bagi generasi penerus bangsa. Karenanya melalui momentum HUT ke-77, kemerdekaan Indonesia ini Gubernur Sumatera Utara mengharapkan agar semua pihak termasuk kalangan dunia pendidikan agar terus bersinergi untuk membuat para peserta didik memahami dampak dari narkoba dan akibatnya di kemudian hari. Demikian halnya pengaruh teknologi informasi yang sangat cepat merubah perilaku manusia baik dalam positifnya maupun dampak negatifnya. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun
Republik Indonesia yang ke-77, SMA Negeri 13 mengadakan beberapa perlombaan yang mana pesertanya adalah peserta didik sendiri. 5 perlombaan yang kami lakukan di sekolah diantaranya lomba pidato, pembacaan puisi, lalu video kreatif, kebersihan kelas dan taman, dan lomba senam pelajar, profil pelajar Pancasila. Tentu saja harapan saya melalui peringatan HUT RI yang ke-77 ini menambah rasa nasionalisme yang cukup tinggi di antara peserta didik maupun warga SMA Negeri 13 Medan, sehingga akhirnya peserta didik kami menjadi generasi muda yang mempunyai karakter religius, bermartabat, dan mandiri kreatif. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan upacara peringatan HUT RI ke-77 di halaman kantor Bupati. Bupati menyampaikan dengan semangat kemerdekaan Serdang Bedagai akan bangkit dari pandemi dengan tema kemerdekaan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Upacara HUT RI ke-77 yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati bersama dengan unsur Forkopimda berjalan dengan hikmat dan lancar. Petugas Paskibraka berhasil mengibarkan bendera Sang Merah Putih berkibar di halaman kantor Bupati yang menandakan semangat juang 45 terus bergelora di hati. Bupati Serga yang bertindak selaku inspektur upacara menyampaikan tema HUT RI yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, yang berarti kita telah melewati masa pandemi selama 2 tahun terakhir. Untuk itu saatnya kita harus bangkit dari masa-masa yang sulit. Sementara Wakil Bupati mempertegas tema tersebut dengan mengibaratkan Serdang Bedagai saat ini sedang semangat menggelorakan semangat kemerdekaan yang saat ini dirayakan. Menambah kemeriahan dan kebanggaan Serdang Bedagai tepat pada HUT Kemerdekaan RI diresmikan gedung baru bagi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang syarat dengan arsitek Belanda. Melalui gedung baru ini, Wakil Bupati mengaku akan lebih bersemangat dalam menjalankan roda pemerintahan Serdang Bedagai. Ya, pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Indonesia juga dilaksanakan seluruh siswa, siswi, dan guru di SMA Negeri 19 Medan. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kacap Dinas Pendidikan Medan Utara, Haji Sakti. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di SMA Negeri 19 Medan juga dihadiri Kepala Sekolah Renata Nasution MSI berlangsung dengan tertib dan khidmat. Acara diawali dengan pengibaran bendera merah putih, dibawakan oleh 25 orang paskibraka yang telah dilatih sangat ketat dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Pasukan pengibar bendera ini terlihat sangat terampil dan kompak dalam membentuk formasi sehingga setiap langkah, gerak, dan barisannya tidak terlihat adanya kesalahan. Gubernur Sumatera Utara dalam amanatnya dibacakan Kacap Dinas Pendidikan Kota Medan Haji Sakti mengajak para siswa untuk memaknai Hari Kemerdekaan ini sebagai wujud syukur dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Berkat perjuangan para pahlawan, bangsa Indonesia dapat menghirup udara kebebasan, menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan terlepas dari belenggu penjajahan. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara juga mengatakan saat ini bangsa Indonesia masih dihadapkan oleh pandemi COVID-19 sehingga tekanan ekonomi sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia di seluruh tanah air. Namun di tengah keterpurukan tersebut, semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk percepatan pemulihan kondisi tersebut. Gubernur Sumatera Utara juga mengajak masyarakat untuk terus berjuang di masa sulit ini, berani menghadapi tantangan dengan optimisme yang tinggi dan jiwa pantang menyerah untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, terus bertumbuh untuk mewujudkan Indonesia merdeka dan Indonesia maju. Kacabdis Medan Utara berharap agar seluruh siswa memaknai Hari Kemerdekaan sebagai penyemangat dalam belajar. Kacabdis Medan Utara berharap kualitas pendidikan di SMA Negeri 19 dapat ditingkatkan, mengingat saat ini pembelajaran tatap muka sudah dilakukan.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 19 Medan, Renata Nasution, mengaku sangat bangga karena yang menjadi inspektur upacara di SMA Negeri 19 Medan adalah Kacab Dinas Pendidikan Medan Utara, Haji Sakti. Upacara bendera HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia di HKBP Sri Gunting Resort Sri Gunting juga dilaksanakan oleh jemaat. Upacara bendera di gereja ini dilaksanakan seusai dilakukan ibadah atau kebaktian ucapan syukur jemaat kepada Tuhan. Beginilah upacara bendera perayaan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia di gereja HKBP Sri Gunting Resort Sri Gunting. Di gereja ini sejak pagi hingga sore hari dilakukan berbagai acara yang melibatkan para jemaat mulai dari anak-anak dan remaja hingga para orang tua. Sejumlah perlombaan juga disuguhkan berdasarkan week dengan memperebutkan sejumlah hadiah menarik lainnya. Pada upacara ini bertindak sebagai pembina upacara adalah Pendeta Resort Sri Gunting Pendeta Darwin Sihombing. Pada upacara ini dilakukan penaikan bendera merah putih, pembacaan teks proklamasi, dan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 serta teks Pancasila dan doa. Sementara perlombaan dilakukan di halaman gereja ini dengan melibatkan para jemaat mulai dari anak-anak, remaja hingga jemaat dewasa. Acara HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia ini juga sebagai awal dimulainya kegiatan Parheheon Ama di gereja ini. Parheheon Ama ini akan diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya perlombaan dan seminar dalam kehidupan bergereja. Sebagai puncak dari Hari Parheheon Ama ini, pada bulan Oktober 2022 mendatang akan dilakukan berbagai acara yang melibatkan jemaat mulai anak-anak hingga remaja serta jemaat dewasa. Dan mengadakan kegiatan, terutama kegiatan di bagian memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi di samping itu juga panitia Parheheon Ama juga mengadakan kegiatan juga di dalam hal pelaksanaan dalam kegiatan perayaan itu. Kami mintakan dari kami panitia Parheheon Ama, di mana untuk selanjutnya karena Parheheon Ama masih kita berlanjut sampai tanggal 2 Oktober masih kita adakan Parheheon Ama dalam kegiatan-kegiatan masing-masing, antara lain bagian di olahraga, juga di bagian kegiatan-kegiatan lain masih tetap kita perebutkan atau kita pertandingkan di dalam kegiatan sampai tanggal 2 puncaknya tahun 2002 Oktober ini. Bagi jemaat HKBP Sri Gunting, momentum HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia bagi kaum bapak dijadikan membina para anak-anak agar menjadi generasi yang baik dalam kehidupan bergereja dan taat kepada Tuhan. Jika selama ini Parheheon Ama hanya diperingati kaum bapak, tetapi tahun ini akan diikuti anak-anak hingga dewasa dalam pelaksanaannya. Diharapkan pada masa mendatang, para generasi muda gereja kian berguna bagi bangsa dan negara. Ke-77 tahun 2022 ini sangat disyukuri seluruh jemaat HKBP Sri Gunting. Karena tahun 2021 sebenarnya sudah direncanakan, tapi karena COVID itu tertunda. Jadi dengan melandainya COVID-19, benar-benar jemaat HKBP Sri Gunting rasanya bersyukur kepada Tuhan dan mereka hadir di tempat ini mensyukuri HUT kemerdekaan RI, tetapi sekaligus juga membangunkan kaum bapak untuk ikut berpartisipasi mengisi kemerdekaan untuk membina generasi baru di tengah gereja ini maju ke depan. Pemirsa, sekolah negeri dan swasta kemarin melakukan upacara bendera HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia ke sekolah. Di Yayasan Perguruan Gajah Mada dilakukan upacara pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Beginilah upacara bendera memperingati HUT ke-77 di Yayasan Perguruan Gajah Mada, Medan Timur. Seluruh siswa mulai dari sekolah dasar hingga SMA dan SMK mengikuti upacara bendera yang dilakukan di halaman sekolah ini. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Ketua Yayasan Perguruan Gajah Mada Medan Timur, Profesor Haji Anwar Pane. Upacara bendera diisi dengan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan teks Pancasila serta doa. Lagu-lagu kebangsaan juga disuguhkan melalui paduan suara di Yayasan Perguruan Gajah Mada ini. Ketua Yayasan Perguruan Gajah Mada dalam sambutannya menyatakan bahwa momentum perayaan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikatakan saat ini bangsa dihadapkan dengan berbagai tantangan,
terutama dalam situasi informasi yang begitu cepat yang dalam waktu singkat dapat diperoleh oleh semua pihak. Demikian halnya tantangan berat yang dihadapi oleh negara, diantaranya narkoba dan berbagai tindak kriminal yang dapat merusak tatanan kehidupan bangsa dan bernegara. Sementara itu, Kepala SMA Gajah Mada Medan Timur Foarota Zega bersama Parlin Gurning menyatakan memeriahkan HUT kemerdekaan Indonesia tahun ini dilakukan perlombaan di sekolah ini, diantaranya lomba tarik tambang, catur paduan suara, sehingga membuat siswa kian gembira dan semangat belajar. Mendukung destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba sekaligus memeriahkan HUT kemerdekaan Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry melaksanakan soft launching tiket online di Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba. Soft launching tiket online ditandai dengan sosialisasi website toba.ferryz.com dan menggelar paduan suara yang dibawakan oleh mahasiswa IT Del. Kegiatan ini berlangsung di atas kapal feri KMP Ihan Batak untuk penyeberangan trip pertama dari Ajibata ke Ambarita oleh Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi, didampingi Corporate Secretary Selvi Arifin dan General Manager PT ASDP Cabang Sibolga Parto Bitamba. Sosialisasi dan soft launching website tiket online ini merupakan kado kemerdekaan pada Dirgahayu ke-77 RI PT ASDP kepada destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba. Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi menghimbau para penumpang mulai menggunakan pemesanan tiket online pada hari ini saat pengunjung hendak menyeberang dari Pelabuhan Ajibata ke Ambarita maupun sebaliknya. Menurut Ira Puspadewi, tiket online mempermudah efisiensi waktu dalam pemesanan tiket bagi pengguna jasa ASDP di Pelabuhan Ajibata, Ambarita, dan direncanakan akan menyusul ke semua pelabuhan yang dikelola PT ASDP di kawasan Danau Toba. Kehadiran PT ASDP di kawasan Danau Toba sejak tahun 2018 dan setelah disahkannya kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara, Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita melalui penandatanganan yang dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kemarin. Hal ini sebagai salah satu perusahaan negara yang berkomitmen mendukung kawasan strategis pariwisata nasional di Danau Toba. Khususnya di Toba, kami mulai berada di sini sejak tahun 2018 dengan adanya kapal Ihan Batak, dan saat ini kami mengoperasikan 3 kapal yang ada di Toba ini dan juga Pelabuhan Ajibata Ambarita yang kita kelola secara resmi sejak tanggal 16 Agustus 2 hari lalu. Jadi ini momentum yang pas di mana kita akan memperkuat, mencanangkan, mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan daerah pariwisata yang strategis. Ya, pemirsa, berbagai cara untuk menyemarakan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun, diantaranya dengan pergelaran pertunjukan fashion show bernuansa pakaian merah putih dan pakaian adat. Pagelaran busana pelajar ini dilakukan dalam upaya menanamkan jiwa kebangsaan kepada generasi muda, sekaligus untuk melestarikan budaya daerah. Semarak perayaan kemerdekaan Indonesia tampak meriah dan ramai sejumlah pelajar sekolah Yayasan Ira di Jalan Pertiwi, Medan. Salah satu puncak acara semarak kemerdekaan di sekolah adalah pertunjukan fashion show dirancang nuansa dengan konsep Citayam Fashion Week Jakarta. Bagaikan model di atas catwalk, setiap peserta lomba berlenggak-lenggok sembari memamerkan karya seni busana yang mereka kenakan, di antara garis zebra cross di halaman sekolah ini kepada tim juri. Busana nuansa merah putih dan pakaian daerah berbagai suku di Indonesia dipamerkan untuk diperlombakan untuk menyemarakan kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun. Peserta lomba yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini nantinya akan diberi penilaian oleh Dewan Juri dan akan mendapatkan hadiah piala penghargaan bagi peserta terbaik. Dengan pagelaran perlombaan Semarak Kemerdekaan Indonesia memberi semangat kepada generasi muda untuk belajar cerdas meraih karya terbaiknya bangkit dari keterpurukan pandemi COVID-19. Bengkalai karena akibat pandemi COVID-19, maka hari ini Alhamdulillah semua alumni serta jajaran SMP dengan yayasan melaksanakan kegiatan perlombaan pentas seni.
Masih dalam suasana semarak perayaan kemerdekaan Indonesia, pemirsa masyarakat Kampung Kelambir 5 antusias mengikuti berbagai perlombaan tradisional yang unik dan menarik. Lomba unik dan menarik perayaan kemerdekaan ini diikuti oleh berbagai kalangan usia, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Antusias masyarakat pinggiran kota Medan ini tampak meriah dan ramai untuk melihat aneka perlombaan perayaan kemerdekaan berlokasi di lapangan Dusun 13 Amplasmen Desa Kelambir 5, Kebun Deli Serdang kemarin sore. Pertandingan diawali dengan olahraga bola kaki diikuti oleh kaum bapak-bapak, mewajibkan berbusana daster sebagai persyaratan peserta lomba. Di sisi lain juga pihak panitia menyelenggarakan lomba beregu, memasukkan karet dalam pipet diikuti peserta kaum ibu-ibu. Tidak kalah serunya, perlombaan yang menjadi salah satu sorotan penonton adalah suami menggendong istri. Dengan kondisi fisik yang terbatas, suami mengharuskan mengerahkan tenaga ekstra untuk berlari menggendong istrinya hingga ke batas finish. Berbagai perlombaan dilakukan seperti balap karung menggunakan helm, lomba makan kerupuk dengan peserta anak-anak, dan diakhiri dengan panjat pinang dalam semarak perayaan kemerdekaan Indonesia di Desa Kelambir 5, Deli Serdang. Pemirsa, masyarakat Desa Cinta Rakyat Juma Raja Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan dengan Pesta Rakyat Kerja Tahun. Tradisi kerja tahun sekaligus perayaan HUT Kemerdekaan RI ini telah menjadi agenda 17 Agustus setiap tahunnya. Perayaan HUT Kemerdekaan semarak dan meriah di Desa Cinta Rakyat Juma Raja Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sekaligus dengan Pesta Rakyat Kerja Tahun atau Merdang Merdem. Kerja Tahun merupakan pesta tahunan masyarakat suku Karo yang berkaitan dengan budaya dan adat istiadat. Dilaksanakan di Balai Jambur Kuta atau desa, acara dimeriahkan dengan gendang guro-guro aron, di mana muda-mudi dengan pakaian adat melakukan tari tradisional. Perayaan tidak hanya dirayakan oleh warga desa saja, tetapi juga kerabat dari luar daerah ikut diundang sehingga menambah suasana semakin semarak. Diisi dengan hiburan masyarakat dan muda-mudi menyanyi dan menari tradisional Karo bersama. Menurut salah seorang tokoh masyarakat desa, bahwa penetapan kerja tahun sekaligus 17-an memperingati kemerdekaan RI berdasarkan runggu atau musyawarah Simatek Kuta atau pendiri desa. Dengan kerja tahun sekaligus peringatan HUT kemerdekaan, diharapkan mewariskan perjuangan dan melestarikan budaya kepada generasi muda. Kami warga Desa Citarayat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, merayakan HUT kemerdekaan RI yang 77, sekaligus merayakan pesta tahunan sebagai adat budaya kami. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Momentum perayaan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia dimanfaatkan para alumni SMP Negeri 11 Angkatan 1968 hingga 2019 melakukan berbagai kegiatan perlombaan Hari Kemerdekaan. Untuk mengenang masa-masa sekolah, para alumni dalam mengikuti perayaan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia menggunakan dress code SMP. Berbagai kegiatan dilakukan IKAS Penslas dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77 yang dilangsungkan di kawasan Jalan Cemara, Medan. Para peserta sangat antusias mengikuti rangkaian acara yang dibuat, mulai dari acara Alumni Fashion Week yang diikuti Angkatan 68 hingga Angkatan 2019, di mana satu orang mewakili setiap angkatan. Selain itu, acara diisi dengan berbagai perlombaan, seperti nyanyi lagu keroncong, makan kerupuk, lomba joget, dan pemberian selempang bergelar bintang di IKAS Penslas. Guna mensukseskan acara silaturahmi IKAS Penslas ini, pengurus IKAS Penslas maupun anggota sudah mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya sehingga memiliki persiapan yang sangat matang. Melalui silaturahmi lewat perayaan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia dapat meningkatkan hubungan silaturahmi di antara alumni. Sekretaris Umum Penslas Mukti mengatakan, silaturahmi ini bertujuan untuk menyemarakkan HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia. Selain itu, para alumni juga memanfaatkan menjadi sarana untuk memberikan semangat juang kepada seluruh alumni untuk terus memiliki semangat dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan yang dilakukan.
Ya, tujuannya yang pertama sekali memperingati HUT Proklamasi RI ke-77. Kami daripada para alumni Ikatan Alumni SMP Negeri 9 11 Medan yang disingkat IKASPENLAS. Maka tujuan kami membuat acara ini salah satunya satu silaturahmi, yang kedua memberikan semangat juang kepada kakak-kakak, abang-abang kami yang selama ini mungkin kami terpisah dimanapun berada, maka kami bisa berkumpul kembali dalam rangka silaturahmi. Meskipun Ketua Umum Kombes Pol Hondawan Trinaibaho berhalangan hadir karena sedang dinas keluar kota, tidak mengurangi rasa antusias pengurus maupun anggota yang hadir. Kemeriahan ini menjadi momen tersendiri bagi para alumni karena bisa merasakan seolah-olah kembali duduk di bangku SMP. Momentum peringatan kemerdekaan Indonesia tahun 2022 sangat penting bagi jemaat HKBP Pardamaian. Bahkan seluruh para jemaat gereja ini bertekad kian eksis untuk menjalin kebersamaan melalui rekonsiliasi. Sejumlah jemaat HKBP Pardamaian Distrik 10 Medan Aceh melaksanakan upacara bendera HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia kemarin. Bertindak selaku pembina upacara adalah Pendeta Resort HKBP Pardamaian Resort Pardamaian, Pendeta Tampak Huta Gawal. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 dan teks Pancasila serta doa juga disuguhkan pada upacara bendera yang dilaksanakan di areal parkir gereja yang berada di Jalan Taduan Medan Tembung. Upacara bendera ini dihadiri jemaat kaum bapak dan ibu serta kaum remaja. Pelayanan gereja juga kian ditingkatkan sehingga jemaat gereja ini yang berjumlah 600 kepala keluarga semakin diberkati Tuhan. Gereja ini telah bertekad melalui perayaan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia selalu melaksanakan kegiatan dalam memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan nantinya. Momentum kemerdekaan ke-77 ini menjadi sesuatu yang penting bagi umat beragama, sesuatu yang penting bagi HKBP Pardamaian, mengingat pentingnya perdamaian, pentingnya rekonsiliasi, pentingnya kebersamaan. Melalui kebersamaan memperingati kemerdekaan 77 tahun negara kita menikmati kemerdekaan. Gereja pun semakin eksis dan warga gereja yang 600 kepala rumah tangga di HKBP Pardamaian dapat bersatu. Dalam memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia di Gereja HKBP Pardamaian ini, dilaksanakan perlombaan yang diikuti oleh para jemaat gereja ini. Perlombaan ini dilaksanakan seusai upacara bendera sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Perlombaan memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia ini diharapkan menjadi ajang bagi jemaat dalam membina kebersamaan dan kekompakan seluruh jemaat. Pada akhir acara diisi dengan malam keakraban menyanyikan lagu kebangsaan. Gereja ini saat ini dalam tahap pembangunan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada jemaat, menyusul kian bertambahnya jumlah jemaat gereja ini dalam beberapa tahun terakhir. Dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ibu-ibu jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Medan Utara melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman gereja tersebut dihadiri kaum bapak di 8 rayon gereja GKPS. Kegiatan dimulai siang hari itu meliputi lomba menghias wajah dengan menutup mata, makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, membawa guli dengan sendok, dan memasukkan benang ke dalam jarum yang khusus diikuti ibu-ibu berusia 60 tahun ke atas. Ketua Seksi Inang Wanita Gereja GKPS Medan Utara, Helvina Fatmawati Boru Saragih, mengatakan kegiatan itu dilakukan setiap tahunnya bertujuan selain untuk membina kebersamaan, sekaligus untuk menyemangati kaum ibu menyemarakan Hari Kemerdekaan. Khusus untuk lomba merias wajah dengan menutup mata dimaknai sebagai bentuk melatih hati wanita bahwa semua niat pelaksanaan pekerjaan dan pengharapan harus didasari dengan hati yang baik. Sehingga dengan hati yang baik apapun yang menjadi harapan bisa tercapai dan memberikan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Helvina Fatmawati berharap agar jemaat Inang Wanita GKPS Medan Utara selalu kompak dalam satu iman dan sukacita dalam nama Tuhan. Kegiatan menyemarakan Hari Kemerdekaan diakhiri dengan lomba senam yang dipandu oleh salah seorang guru olahraga sekolah menengah pertama di Kecamatan Medan Timur.
Dari Seksi Inang GKPS Kampung Durian ikut juga memeriahkan untuk Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Di mana di sini kami ada perlombaan senam massal, ada makan kerupuk, dan ikut juga orang tua yang lansia kami ikutkan dalam perlombaan tersebut. Nah, jadi kami sangat gembira sekali, sangat senang sekali dalam perayaan ini. Semua bersukacita, kami ada 8 sektor, mulai dari sektor 1 sampai sektor 8 semua ikut bagian. Mudah-mudahan ke depannya kami diberi Tuhan kesehatan supaya ke depannya kami bisa lebih-lebih lagi untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Di momentum hari bersejarah ini, seluruh rakyat Indonesia melakukan upacara dan mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. Dalam Undang-Undang, pengibaran bendera merah putih di momentum peringatan 17 Agustus merupakan wujud kedaulatan dan kemandirian warga negara Indonesia, termasuk dengan melakukan upacara. Sementara dari sudut pendidikan, pengibaran merah putih merupakan pelestarian identitas kesejarahan dan jati diri. Terkait dengan kesadaran masyarakat untuk mengibarkan sang merah putih hari ini, masyarakat yang ada di sepanjang Jalan Karya Bakti Medan Johor tampaknya tidak seperti beberapa tahun lalu. Dari fakta yang terlihat hingga siang tadi hanya sekitar 10% dari jumlah penduduk di sepanjang jalan itu yang mau memasang bendera di depan rumahnya. Begitu juga dengan kendaraan sepeda motor dan mobil yang melintasi jalan itu, tidak satupun yang memasang bendera merah putih di kendaraannya. Sukamto yang dihampiri saat memasang bendera di depan kedainya mengatakan bahwa memasang bendera di 17 Agustus sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan. Sedangkan ketidaksadaran tetangga yang tak mau mengibarkan bendera, Sukamto mengaku tidak tahu apa alasannya. Sementara Budiman, pengendara sepeda motor, mengaku lupa memasang bendera kecil karena terburu-buru mengantar anaknya ke sekolah. Saya setiap tahun, Pak, pasang bendera untuk kesatuan persatuan bangsa Indonesia ini, Pak. Harapan saya, ayolah kita pasang bendera, kasihan pejuang-pejuang bangsa Indonesia ini. Termasuk orang tua saya pun berjuang, Pak. Orang tua saya pensiunan polisi. Pak, perusahaan saya harapan perusahaan saya, ini tadi buru-buru, Pak. Sudah mau antar anak sekolah, cepat ya. Jadi saya lupa masangnya, Pak. Nanti? Biasanya setiap tahun pasang, Pak. Memperingati hari tahun kemerdekaan, Pak. Tanda syukur ya, Bang ya? Tanda syukur atas kemerdekaan ya, Bang ya? Pemirsa, salah satu makanan khas yang hampir selalu ada pada suatu acara tertentu adalah nasi tumpeng. Nasi yang umumnya berwarna kuning dilengkapi dengan berbagai lauk dan hiasan ini selalu mencuri perhatian. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, Rumah Literasi Ranggi berkolaborasi dengan IWAPI Medan Tuntungan menyelenggarakan pelatihan membuat garnish dari sayuran. Pelatihan dasar membuat garnish diikuti ibu-ibu dan remaja komunitas Rumah Literasi Ranggi dimaksudkan untuk memberikan keterampilan membuat hiasan pada nasi tumpeng agar terlihat lebih menarik selain dilengkapi aneka lauk lainnya. Para peserta pelatihan termasuk diantaranya finalis Jakadara Kota Medan tahun 2022, Sonia dan Putri Pendidikan Sumut Nindi Pratiwi, terlihat cukup antusias mengikuti instruksi Bu Julia, instruktur dari IWAPI Medan Tuntungan. Beda lagi, tapi tetap pakai yang tusuk. Misalnya kalau tadi pakai runcing, sekarang pakai yang tumpul. Ada ya, kan ada 3 macam ya. Menurut Ketua IWAPI Medan Tuntungan Neti Ayuni, kegiatan pelatihan seperti ini merupakan bagian dari kepedulian sosial kaum perempuan, khususnya dari keluarga prasejahtera guna membantu meningkatkan keterampilan yang berpotensi menjadi peluang usaha. Ada program sosialnya, yaitu untuk berbagi ilmu kepada ibu-ibu yang di sekitar Rumah Literasi Ranggi ini. Ya mungkin maaf ya Bu, untuk yang prasejahtera dapat membangun ekonominya di rumah saja. Contohnya dia bisa membuat tumpeng mini untuk dijual melalui online. Jadi dia bekerja di rumah tetapi mendapatkan hasil. Itulah yang kami sosialnya, Bu. Setelah praktik membuat garnish, peserta mengikuti lomba menghias nasi tumpeng mini
Berbagai kreasi coba dilakukan para peserta lomba termasuk memberikan cairan merah pewarna makanan pada lobak yang telah diukir agar terlihat nuansa merah putih sesuai tema HUT Kemerdekaan RI. Dari penilai para juri kemudian dipilih 3 peserta terbaik dan harapan 1 dan 2. Namun juri juga memberikan hadiah bagi juara favorit serta hadiah uang kasih sayang untuk peserta lainnya. Ketua Yayasan Rumah Literasi Ranggi Indonesia, Ranggini, menjelaskan selain memberikan pelajaran non-formal bagi anak-anak, berbagai kegiatan di Rumah Literasi Ranggi juga untuk meningkatkan kapasitas kaum perempuan dan remaja putri. Kepada IWAPI Medan Tuntungan yang hari ini telah memberikan pelajaran membuat garnish dari sayuran dan untuk menyelenggarakan juga sekaligus lomba menghias tumpeng mini. Semoga sinergi ini dapat kembali kita teruskan untuk lebih melatih ibu-ibu di komunitas Rumah Literasi Ranggi dalam rangka meningkatkan skill mereka yang mungkin juga bisa menjadi jalan untuk menambah rezeki dan ketahanan ekonomi keluarga. Menyemarakan kemerdekaan ke-77, warga Bajak 5 melaksanakan lomba seru dan ramai diikuti peserta yaitu dengan perlombaan tarik tambang sepanjang 250 meter. Lomba ini menjadi unik dan menarik dengan tali terpanjang serta pertama kalinya dilakukan di Kota Medan. Dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, warga Kota Medan menyelenggarakan berbagai perlombaan, seperti halnya yang dilaksanakan puluhan warga di Jalan Bajak 4, lingkungan 7, Kelurahan Harjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, menyelenggarakan perlombaan tarik tambang sepanjang 250 meter. Panitia pun membentang tali tambang di sepanjang gang pemukiman warga. Kepala Lingkungan 7 Muhammad Muhadi mengatakan menyambut kemeriahan 17 Agustus pada tahun ini dengan hal yang baru, yakni dimeriahkan dengan lomba tarik tambang 250 meter. Setiap peserta lomba diikuti sesuai dengan jumlah usia kemerdekaan Indonesia sebanyak 77 orang dalam satu tim. Mencoba untuk pada tahun ini suatu hal yang baru, tarik tambang sekitar 250 meter yang akan diikutsertakan dari berbagai gang yang ada di lingkungan kami dengan beranggotakan satu tim 77 dan satu tim 77 sesuai dengan tema tahun ini adalah 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang 2022 ini. Mengenang gugurnya 7 pahlawan sebagai kesuma bangsa dalam insiden pertempuran melawan kolonial Belanda. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah tahun 2004 membangun sebuah tugu juang di Susun Penduluan Desa Bandar Lama, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dikisahkan pertempuran di Dusun Pandoluan ini terjadi hari Senin 19 September 1949 karena kewalahan menghadapi perlawanan bersenjata dari pasukan TNI secara gerilya. Dengan cara licik, tentara Belanda membujuk rayu sejumlah tentara TNI dikomandoi oleh Kapten Zubit Tanjung melakukan gencatan senjata, mengajak main bola kaki bersama di lapangan PT US saat ini bernama Desa Damuli Kebun. Meskipun Mayor Muhammad Sidik, Komandan TNI Batalion 2 Resimen 3 Brigadir 12 telah melarang Kapten Zubit Tanjung, Komandan Kompi 1 menerima tawaran tersebut, namun tanpa sepengetahuan atasannya, Kapten Zubit menerima tawaran tentara Belanda secara damai bermain bola kaki bersama. Namun saat Kapten Zubit bersama pasukannya pulang, justru pasukan Belanda membuntuti persembunyian markas TNI. Tepatnya jam 5 waktu Indonesia Barat, pasukan Belanda secara tiba-tiba menyerang markas Kompi 1 yang saat itu pasukan TNI sedang tidur. Meskipun mendapat perlawanan dari pasukan TNI, namun pada insiden tersebut sebanyak 7 orang pasukan TNI gugur di tempat, yaitu Kapten Zubit Tanjung, Sersan Mayor Maulana Siregar, Sersan Ghazali Karim Sinaga, Kopral Mahmud Lubis, Prajurit Paimin, Prajurit Ahmad, dan Prajurit Mahludin. Perjuangan di Desa Bandar Lama itu dibuat untuk mengenang peristiwa pertempuran antara 7 orang anggota TNI terhadap kolonial Belanda dalam fase mempertahankan kemerdekaan. Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan menggelar pelatihan tanaman hidroponik bersama masyarakat sekitar kantor bersama Dharma Wanita Karantina Medan. Masyarakat sekitar kantor diajarkan bagaimana cara proses penanaman hidroponik tidak dengan media tanah, namun dengan media air.
Kepala Balai Karantina Kelas 2 Medan, Leni Hartati Harahap menjelaskan, tujuan pelatihan ini tidak lain dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun dan untuk meningkatkan tali silaturahmi bersama masyarakat sekitar Pasar 5 Kebun Kelapa dan Pasar 6 Desa Kuala Namu. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan informasi serta pengetahuan bahwa dengan menggunakan barang bekas yang ada di lingkungan rumah dapat dimanfaatkan untuk media tanaman sayur hidroponik. Tanaman ini juga dijamin sehat karena kita sendiri yang merawat agar terhindar dari penggunaan pupuk kimia. Tanaman hidroponik bisa tumbuh dengan berbagai macam tanaman, termasuk bayam, sawi, kangkung, cabai, pakcoy, dan berbagai macam sayuran lainnya. Tanpa tanah dengan menggunakan air, hanya dengan menggunakan barang bekas seperti ini, kemudian kita juga bisa berhidroponik. Salah satu modal utamanya adalah dengan memakai nutrisi hidroponik. Ini sebenarnya untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga ini, ketahanan dalam hal pangan, ketahanan pangan untuk rumah tangga. Kepala Desa Pasar 5 Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Sumantri mengapresiasi pihak karantina pertanian yang telah memberikan ilmunya dalam pelatihan untuk warga di desanya. Kegiatan seperti ini sangatlah bernilai positif dan dapat menambah pendapatan kaum ibu-ibu di Desa Pasar 5 Kebun Kelapa. Desa Pasar 5 Kebun Kelapa sekaligus dengan Ketua Tim PKK Desa Pasar 6 Kuala Namu mengucapkan terima kasih dengan ada kegiatan ini. Artinya kegiatan ini kegiatan positif yang mana ini bisa menambah pendapatan ibu-ibu juga PKK apabila ini nanti dipraktekkan di lingkungan khususnya di desa kami. Alun Kota Aikanopan ramai dikunjungi warga selain menyaksikan juga ikut partisipasi dalam aneka perlombaan pesta rakyat. Aneka perlombaan terbuka untuk umum ini pertama kali dilaksanakan oleh Pemkab Labuhan Batu Utara pasca wabah COVID-19. Terlihat ribuan warga antusias berkumpul mulai pagi hingga sore hari di alun-alun Kota Aikanopan, menyaksikan dan ikut berpartisipasi mengikuti beragam perlombaan yang disajikan oleh panitia. Gebiar pesta rakyat yang digelar bebas untuk umum ini menyajikan aneka ragam perlombaan olahraga tradisional seperti lomba tarik tambang, makan kerupuk, lari kelereng, panjat pinang, bola kaki sarung, dan lainnya sekedar untuk menghibur warga Labuhan Batu Utara. Salah seorang wartawan yang ikut berpartisipasi peserta perlombaan mengatakan mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Labuhan Batu Utara untuk pertama kali memeriahkan HUT RI dengan membuat acara gebiar aneka perlombaan hiburan rakyat. Atas nama wartawan Kabupaten Labuhan Batu Utara mengapresiasi kepada Bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara yang antusias melaksanakan kegiatan ini. Warga berharap acara pesta rakyat memeriahkan HUT RI dapat dilaksanakan untuk tahun selanjutnya. Setelah vakum selama 2 tahun lebih, kini masyarakat antusias menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan baik di kota maupun di desa. Pada perayaan ulang tahun ini semangat dan kebersamaan warga dalam merayakan hari kemerdekaan terlihat sangat antusias dilakukan dan diikuti oleh warga. Demikian halnya warga masyarakat Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, usai mengikuti kegiatan upacara penaikan bendera di tingkat kecamatan dan kabupaten pada pagi tadi, terlihat sangat antusias mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa setempat. Dengan berbagai kreasi turut digelar untuk menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan yang sudah lama dinantikan ini, selain menjadi hiburan para peserta tortor juga mendapatkan saweran dari para pengunjung. Antusias warga begitu besar mengikuti lomba yang digelar oleh pemerintah desa setempat. Hal tersebut menurut panitia dikarenakan setelah 2 tahun peringatan HUT RI dilaksanakan secara virtual karena pandemi COVID-19 dan baru bisa dilaksanakan pada tahun ini. Mudah-mudahan nanti Desa Pagar Batu ini bersatu untuk membangun Desa Pagar Batu. Nah, semoga Pagar Batu Ya, sudah ada pada saat ini dari mana? mengucapkan dirgahayu kemerdekaan ke-77. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kore. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.